Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Aditya Pratama Putra. Kali ini tujuan saya membuat video adalah dalam rangka pemenuhan tugas praktikum metode pemulihan tanaman. Topik yang akan saya angkat kali ini adalah penyisipan genetik pengatur bioluminescence kunang-kunang atau Diaphanes javanus dalam bunga mawar atau Rosa species menggunakan metode particle bombardment. Mawar merupakan salah satu tanaman budidaya bunga yang penting dan juga populer, baik di dalam industri makanan, kosmetik, dan farmasi. Karena berbagai kegunaan bunganya, buah-buahan, minyak atsiri, serta minyak biji dan pulpnya. Namun, satu hal penting lainnya adalah tanaman mawar ini dikenal karena bentuk dan warnanya yang cantik. Terutama bunga mawar merah merekah yang digemari baik dalam pembuatan buket bunga atau diberikan pada saat merayakan momen-momen spesial. Dari stigma publik, mawar tuh merupakan salah satu bunga yang melambangkan cinta. Tidak mengherankan apabila bunga mawar menjadi salah satu bunga yang diminati pasar. Sejak abad pertengahan, mawar telah dibudidayakan karena kecantikannya, untuk dijadikan parfum atau untuk penggunaan obat atau kuliner tertentu. Selain itu, mawar juga terkenal karena sifat astringent dan anti-aging, serta kemampuannya untuk meningkatkan kekencangan kulit. Nah, kalau bioluminescence itu apa sih? Bioluminescence adalah emisi cahaya oleh suatu organisme sebagai hasil dari reaksi biokimia. Berbeda dengan fluorescence dan phosphorescence, reaksi bioluminescence ini tidak memerlukan penyerapan awal sinar matahari atau radiasi elektromagnetik lainnya oleh molekul atau pigmen untuk memancarkan cahaya. Sistem bercahaya ini disebut dengan luciferin. Nah, luciferin sendiri berasal dari bahasa Latin. Lucifer artinya pembawa cahaya. Luciferin ini menghasilkan cahaya melalui oksigenasi substrat yang dibantu oleh enzim luciferase. Beberapa contoh makhluk hidup yang menghasilkan bioluminescence adalah kunang-kunang, anglerfish, terdapat beberapa jenis jamur, dan bioluminescence algae atau Noctiluca scintillans. Nah, selanjutnya ada particle bombardment. Particle bombardment adalah suatu metode ampuh dan relatif mudah untuk pengekspresian sementara gen yang diminati dalam sel tumbuhan, terutama yang sulit dilakukan dengan metode transformasi lainnya. Particle bombardment ini dilakukan dengan mengirimkan gen ke lapisan pertama jaringan tanaman. Pada daun tanaman tingkat tinggi, sel epidermis adalah sel pertama. Biasanya dengan melakukan particle bombardment, digunakan alat bernama gene gun. Gene gun adalah salah satu alat yang dapat digunakan untuk memproduksi sel yang dimodifikasi baik secara genetik maupun transgenik. Nah, transgenik di sini maksudnya adalah sel yang mengandung DNA asing. Gene gun bekerja dengan menembakkan debu logam yang mengandung DNA asing ke dalam sel, yang dapat diserap oleh untaian DNA yang dituju. DNA asing kemudian direplikasi bersama dengan DNA sel itu sendiri, dan sel menjadi transgenik. Gene gun pertama kali memang terbuat dari pistol udara yang dimodifikasi, sehingga nomenklatur pistol tidak murni metaforis loh guys. Pada proses pembentukan mawar penghasil bioluminescence yang akan dilakukan, praktikan akan mempersiapkan terlebih dahulu gen pengatur enzim luciferase dari kunang-kunang ke dalam emas microparticle. Menurut percobaan yang dilakukan oleh Akanda et al. Tahun 2019, lakukan semua prosedur pada suhu kamar. Senyawa polyphenylpyrrolidone atau yang disingkat PVP sangat penting agar microparticle DNA emas dapat menempel pada permukaan bagian dalam pipa Tefzel. Penting untuk bekerja di lingkungan yang sangat kering dan menggunakan botol etanol yang belum dibuka setiap saat untuk menghindari hidrasi microparticle emas berlapis DNA yang dapat menyebabkan partikel menggumpal. Nah, setelah micropartikelnya ini sudah siap, selanjutnya akan digunakan pada gene gun. Gene gun lalu akan menembakkan debu logam tersebut ke jaringan tanaman mawar. Setelah gen berhasil disisipkan pada genom tanaman, sel rekombinan diinduksi untuk menjadi individu baru. Sel transgenik ditumbuhkan pada media multiplikasi, lalu kultur sel dipindahkan pada media diferensiasi untuk membentuk individu baru. Setelah selesai, plantlet dipindahkan ke tanah agar dapat tumbuh seperti tanaman normal lainnya. Baik, sekian sedikit penjelasan mengenai metode pemulihan tanaman yang saya bawakan. Segala kekurangan baik dari pemaparan materi maupun salah-salah kata, mohon dimaafkan ya.
Saya Aditya Pratama Putra, pamit undur diri.